Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman. Oke teman-teman, sekarang kita berada di dalam playlist software, dan dalam video kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan software Embal untuk membuat P over Z analisis dari sebuah gas reservoir. Nah teman-teman, ini merupakan topik yang sangat menarik, so stay tune ya teman-teman. Nah sekarang kita berada di window-nya Embal, kita pergi ke Tool, dan pilih Material Balance. Oke, kita akan masuk ke dalam window yang baru, kita pilih Options. Nah, di sini untuk reservoir fluid, kita pilih gas. Untuk tank model, kita pilih single tank dulu. Oke, next time kita akan belajar multiple tanks. Kita pilih single tank. Kemudian untuk abnormally pressured, kita untuk sementara pilih no dulu. Semoga next time kita bisa belajar untuk yang abnormal pressure ya, teman-teman. Untuk production history, kita pilih by tank. Dalam video kali ini kita belum akan mensimulasikan sumur, teman-teman. Compositional model, kita pilih none. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengisi user information data kalau teman-teman merasa perlu, dan teman-teman juga bisa mengisi user comment, anything ya teman-teman, misalnya tanggal, isunya apa, atau problemnya apa, atau karakteristik reservoirnya seperti apa, karakteristik sumurnya seperti apa, silakan teman-teman bisa isi di sini. Oke, kemudian kita klik done, dan kita pergi ke PVT Fluid Properties. Di sini Engman sudah siapkan datanya Engman, silakan teman-teman boleh ikuti data-data yang Engman masukkan, atau mungkin teman-teman sudah menyiapkan data teman-teman sendiri, silakan. Untuk gas gravity 0,85, tekanan separator 1000 psi. Di sini kita punya kondensat to gas rasionya adalah 1 stock tank barrel per mmscf. Jadi setiap 1 mmscf flow rate-nya, kita akan produce 1 stock tank barrel. Untuk kondensat gravity-nya 50, water salinity-nya 100.000 ppm. Nah, di sini kita punya impurities, teman-teman. H2S-nya 0, CO2-nya 0,5, untuk nitrogennya 2%. Nah, di sini kita tidak ada data laboratorium untuk dimatchingkan, jadi Embal saja yang akan melakukan perhitungan gas properties-nya dengan menggunakan correlation. Nah, salah satu correlation yang akan kita pakai adalah Lee et al. Untuk gas viscosity. Ini merupakan default equation. Kalau teman-teman punya informasi bahwa korelasi Carr et al. Lebih cocok, silakan. Tapi kita akan ikuti default dulu Lee et al. Untuk penentuan gas viscosity-nya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman juga punya data laboratoriumnya, teman-teman juga bisa input di sini nih. Oke, tapi untuk kasus kali ini kita belum punya, so nggak apa-apa, kita akan pakai korelasi. Kemudian klik done. Nah, sekarang kita sudah bisa untuk menginput data reservoirnya. Kita masuk ke input, pergi ke tank data. Di sini tank type-nya gas, namanya let's say reservoir, seperti itu aja ya teman-teman. Temperature reservoirnya 230 Fahrenheit. Teman-teman juga tolong diperhatikan satuannya ya. Initial reservoir pressure-nya 5.300 psig. Porosity-nya 0,15 dalam fraction atau 15%. Connaught water saturation 0,25 fraction. Water compressibility kita akan hitung dengan korelasi. Nah, let's say teman-teman, original gas in place ini kita sudah dapat informasi dari rekan-rekan geologis. Misalnya mereka sudah melakukan penentuan OJIP dengan metode volumetric. Nah, mereka akan memberikan input kepada kita datanya, dan misalkan kita start dari situ dulu. Dalam kasus kita kali ini, starting point kita adalah 1.190 billion standard cubic feet. Ini yang nanti yang akan kita cek dengan menggunakan material balance. Jadi, let's say misalnya ini adalah angka dari volumetric method. Nanti akan kita compare volumetric method dengan material balance. Dan kalau teman-teman melakukan reservoir simulation, nanti akan dibandingkan juga ya, teman-teman. Untuk start of production, kita mulai dari, di sini kita cek ya, untuk konfigurasi tanggalnya, bulan dulu, month, kemudian day, kemudian year. Nah, kita masukkan Januari
tanggal 1, 1996. Oke, kita bisa klik next. Nah, misalkan pada poin ini, pada tahap ini kita belum tahu apakah reservoir kita punya aquifer atau tidak. Jadi kita tinggalkan dulu, water influx-nya modelnya kita pilih none. Kemudian kita next. Rock compressibility kita akan menggunakan hasil korelasi dari embal. Next. Rock compaction kita biarkan sesuai default saja. Next lagi. Nah, untuk relative permeability, Engman sudah siapkan datanya. Engman copy paste dulu ya, teman-teman. Copy, klik kanan, paste table. Oke. Jadi untuk data relative permeability sudah di-input. Terakhir untuk production history, ini juga akan diambil datanya yang sudah disiapkan. Klik kanan, paste table. Oke. Jadi datanya sudah di-input. Kita juga bisa melihat dari plotnya ya, teman-teman. Kita sudah punya data reservoir pressure versus time, ditandai dengan garis warna hitam dan poin-poinnya. Dan untuk cumulative gas production adalah plot yang berwarna merah, kurva yang berwarna merah. Oke, jadi data produksi kita dan data pressure kita sudah terinput dengan baik. Kita bisa close. Kita klik done. Oke, jadi reservoir kita sudah siap dianalisis, teman-teman. Data PVT, data karakter batuan reservoir, dan data production serta data pressure-nya sudah terinput. Kita bisa melakukan analisis sekarang. Analisisnya itu ada di dalam history matching. Kita berangkat dulu dari analytical method. Nah, misalnya hasil dari analytical method adalah seperti ini, teman-teman. Jadi data point kita ditandai dengan titik-titik ini, sementara hasil dari perhitungan oleh embal itu ditandai oleh garis berwarna biru. Kalau matching point statusnya kita ada di level medium, teman-teman. Jadi ya relatif matching gitu ya, antara data dengan hasil analytical dari software. Misalnya di sini kita cukup puas, teman-teman. Dan ini menandai bahwa gas in place yang diberikan oleh rekan-rekan geologis kepada kita itu sudah cukup akurat. Jadi sekitar 1190 billion standard cubic feet. Oke. Sebenarnya kita bisa melakukan matching di sini kalau kita pergi ke regression. Nah, kita bisa melakukan matching di sini. Tapi let's say kita keep dulu pada titik ini. Nah, Engman ingin menunjukkan di graphical method-nya. Oke. Graphical method-nya kita berangkat dari metode atau plotnya Cole, tapi kita langsung pergi dulu, kita fokus ke P over Z. Nah, kita pergi ke method P over Z. Oke, teman-teman, ini adalah P over Z. Nah, kalau kita lihat visualnya saja nih, teman-teman, secara cepat nih, sebenarnya P over Z kita sudah cocok nih, udah matching lah istilahnya ya. Jadi untuk sumbu vertikalnya itu adalah P over Z, pressure dibagi Z faktor, sementara untuk sumbu horizontalnya adalah GP minus GI. Oke, dan dari hasil P over Z analisis ini, dia mengatakan bahwa dengan kualitas matching seperti ini, gas in place-nya adalah 1189,9, which is mirip sekali dengan data yang kita input, yaitu 1190 billion standard cubic feet. Oke, jadi seperti fokus dari video kali ini, kita ingin meng-create P over Z analysis. Nah, pada tahap ini kita sudah bisa mengatakan bahwa untuk preliminary analysis, kita sudah menyelesaikan P over Z analysis. Dan ini mengconfirm berapa besar gas in place kita. Jadi sekitar 1190 billion standard cubic feet. Oke, teman-teman, kita juga bisa melihat misalnya energy plot. Kita pergi lagi ke history matching. Energy plot, nah seperti ini. Jadi kita punya gas reservoir, kita mengatakan kita tidak punya aquifer. Oke, pada tahap preliminary ya teman-teman, preliminary analysis. Nah, dengan data yang ada, kita mendapatkan hasil dari embal simulation ini. Drive mechanism kita adalah yang didominasi oleh fluid expansion, area berwarna biru, dan pore volume compressibility. Oke teman-teman, kita pergi lagi ke graphical method, P over Z analysis. Oke, jadi sebenarnya
At this point, teman-teman, basically kita sudah menyelesaikan P over Z analysis, tapi Engman ingin memberikan spoiler, ini seperti plot twist, teman-teman. Jadi sebenarnya, reservoir yang sedang kita analisis ini memiliki aquifer. Oke, jadi dia pasti punya water influx. Jadi analisis yang harusnya kita lakukan untuk reservoir ini tidak sesimpel P over Z analisis saja. Oke teman-teman, tapi kita akan membahas berbagai analisis yang lebih lengkap itu di next video teman-teman. Jadi semoga sampai di titik ini videonya bermanfaat, membantu teman-teman untuk mulai menganalisis gas reservoir dan meng-create P over Z analisis. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, dan stay tune terus bersama Engman supaya kita bisa belajar bareng-bareng terus mengenai petroleum engineering, geothermal engineering, chemical engineering, dan berbagai topik dalam sains, teknologi, engineering, mathematics lainnya. Oke teman-teman, thank you for watching and see you.